Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Kelompok 3 terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Devi Wahyuni, yang kedua ada Hamid Alatas, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Sofia Karima. Oke, memasuki slide yang pertama itu ada tentang makna Al-Quran. Jadi menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya mengumpulkan atau menghimpun huruf, dan kiro'ah yang artinya menghimpun huruf dan kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Dengan demikian, makna Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan dengan membacanya saja sudah menjadi sebuah ibadah. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup mempunyai fungsi yang terbagi menjadi 3. Antara lain, yang pertama itu ada fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yang kedua ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan yang ketiga ada fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Slide berikutnya berisi tentang fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada Al-Huda yang berarti petunjuk. Petunjuk bagi manusia secara umum karena di dalam Al-Quran terdapat isi yang bersifat universal seperti berkaitan dengan ilmu pengetahuan, petunjuk bagi orang bertakwa supaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan petunjuk orang yang beriman berarti bagi orang yang mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu ada Al-Furqan yang berarti pemisah. Al-Quran menjadi pemisah antara yang hak dan batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam yang termasuk hal yang benar dan salah. Jika seseorang sudah memahami Al-Quran dengan benar, maka seharusnya orang tersebut sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ada Asy-Syifa yang berarti obat. Di sini Al-Quran merupakan obat penyakit yang ada di dalam dada manusia seperti perasaan tidak selalu tenang, terkadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan penyakit hati lainnya. Saat hati seseorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia telah mengobati hatinya menjadi lebih tenang, damai, dan bahagia dengan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat ada Al-Mau'izah yang berarti nasihat. Al-Quran menjadi nasihat bagi orang yang bertakwa dan sumber pokok ajaran Islam. Nasihat dalam Al-Quran berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi manusia sekarang atau setelahnya. Kemudian tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ada 3 macam. Yang pertama itu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Jadi, Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat hidup dengan baik dan benar untuk berakhlak mulia, menjalankan ibadah serta perbuatan salah dan benar yang dijelaskan dengan peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat di surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua ada menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaan dengan makhluk lain. Al-Quran menyebutkan tentang manusia memiliki sifat baik dan buruk, bisa membedakan mana benar dan salah, dikaruniai akal yang membuat perbedaan dengan hewan, dan menjadi pemimpin di dunia ini yang harus memiliki akhlak baik yang berbeda dengan hewan tentunya. Yang ketiga ada penjelas masalah yang pernah terjadi di antara kaum sebelumnya. Jadi Al-Quran berisi firman Allah yang turun berkaitan dengan kejadian pada saat itu. Kisah tersebut bisa kita ambil hikmah dan dapat dipelajari agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Di sini ada mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran menjadi mukjizat karena merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurnaan kitab terdahulu. Penyempurnaan kitab sebelumnya, Al-Quran merupakan penyempurnaan kitab terdahulunya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Perbedaannya, kitab Al-Quran digunakan sepanjang masa hingga akhir zaman.
dan tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan, Al-Quran menjadi dasar aturan manusia yang mengatur tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Jadi kayak Al-Quran itu luas, nggak yang cuma fokus sama satu doang gitu. Lalu ini kita perinci, didefinisikan lagi menjadi 5 fungsi Al-Quran, yaitu sebagai sumber ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu filsafat Islam, dan yang kelima ilmu sejarah Islam. Dan ada kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu banyak sekali, dan diantaranya ada akidah atau keimanan di dalam Al-Quran mengajarkan untuk meyakini Allah yang maha segalanya dan percaya pada rukun iman. Yang kedua, ada ibadah merupakan bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapat ridho Allah yang menjadikan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, haji, zakat, dan lain-lain sebagiannya menjadi lebih terarah, lebih tahu, dan lebih terpelajari dari Al-Quran, dari kandungan Al-Quran tersendiri. Terus ada juga akhlak dan atau budi pekerti di dalam Al-Quran mengajarkan untuk berperilaku baik pada ucapan, tingkah laku untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga ada hukum. Dari di dalam Al-Quran itu banyak kandungan hukum-hukum, merupakan ketentuan-ketentuan dan kaidah bagi seluruh umat manusia. Ada juga peringatan-peringatan, terus juga ada kisah-kisah terdahulu zaman Nabi, kisah-kisah Al-Quran, dan yang terakhir ada dorongan untuk berpikir. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak banget informasi-informasi buat kita jadi menambah wawasan kita untuk kita menjadi lebih berpikir, menjadi lebih baik lagi gitu. Sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi di sini kita jelasin kalau sejarah pembukaan Al-Quran itu pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan metode hafalan dan menulis. Ketika Nabi mendapat wahyu, beliau akan segera menghafalnya dan memberitahu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ikut menghafalnya. Jadi kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat mudah untuk menghafal. Tradisi hafalan masyarakat Arab ini memungkinkan Al-Quran menjadi terpelihara. Sedangkan metode yang kedua adalah dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, lempengan daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, atau potongan tulang belulang binatang. Ini bukan berdasarkan perintah Nabi, melainkan inisiatif para sahabat Nabi. Jadi mereka menghafal, terus mereka cari cara gimana caranya tuh biar bisa tertulis, biar bisa kita gampang diingat lagi. Jadi kalau kita lupa, kita bisa ngeliat lagi gitu. Cara-caranya tadi bisa dari pelepah kurma, lempengan batu, karena kan pada zaman dahulu belum ada kertas seperti itu. Lalu lanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafat, kepemimpinan dipegang oleh sahabatnya yang dipercayainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengalami kesusahan di pemerintahannya karena banyaknya kaum murtad dan peperangan yang terjadi. Peperangan itu menyebabkan beberapa qori gugur, sehingga Umar mengajukan usul kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran supaya Al-Quran tidak musnah. Awalnya memang Abu Bakar menolak karena Nabi tidak pernah memerintahkan hal tersebut, tetapi untuk itu Umar terus memberi masukan. Umar terus membujuknya hingga akhirnya Allah membuka hati Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena beliau adalah orang yang cerdas gitu. Namun sama seperti respon Abu Bakar di awal, yaitu menolaknya. Lalu mereka berdiskusi hingga Zaid
bisa menerimanya, Zaid menjalani tugas berat tersebut, tetapi ada syarat-syarat yang diajukan olehnya. Pertama, ayat atau surat tersebut harus dihafal oleh setidaknya 2 orang. Kedua, harus ada dalam bentuk tulisan. Terus juga harus ada saksi yang melihat saat ditulisannya. Akhirnya Zaid terus mengerjakan tugas tersebut sampai terkumpul semua dan menyerahkan kumpulan-kumpulan ayat tersebut kepada Abu Bakar. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamid Alatas dengan NIM 12056200089. Saya dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, Islam telah tersebar luas di berbagai daerah. Dan di setiap daerah-daerahnya tuh pasti ada para penghafal-penghafal Al-Quran. Dan para penduduk-penduduk juga belajar dari penghafal Al-Quran tersebut. Namun, cara-cara pembacaan Al-Quran di berbagai daerah berbeda. Dan terjadilah pertentangan antara kaum muslim dan juga perpecahan antara kaum muslim karena bacaannya berbeda-beda. Mendengar hal tersebut, maka Sayyidina Utsman dan para sahabatnya sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Sayyidina Abu Bakar dengan niat untuk menyatukan umat kaum muslimin yang berada di seluruh daerah agar bacaannya itu sama. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Unsur yang terpenting dalam sekolah yaitu tenaga pendidik atau guru. Peran guru dalam konsep Islam dibagi menjadi berbagai macam. Di antaranya guru sebagai murabi, yaitu yang bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensinya. Guru sebagai mudaris, yaitu berusaha mencerdaskan peserta didiknya. Guru sebagai multi, yaitu bertanggung jawab terhadap proses perkembangan kemampuan baca peserta didik. Guru sebagai muzaki, yaitu bertugas menjauhkan diri peserta didik dari sifat tercela. Guru sebagai muadib, yaitu yang bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan budi pekerti yang baik. Nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga adalah madrasah pertama untuk membentuk karakter awal dan menjadi pengenal dan penanaman prinsip keimanan. Keluarga sangatlah berpengaruh pada keteladanan anak, dan anak adalah cerminan dari keluarganya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ibu dan bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anaknya untuk menanamkan kaidah Islam sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Menanamkan Al-Quran adalah sumber kebenaran dan menciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Perintah bekerja, berkarya, dan mencari rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, hei kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Di dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang aturan dalam bekerja seperti penggunaan waktu dalam bekerja. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran tentang etika dalam bekerja diantaranya sabar, tekun, menepati waktu, tidak mubazir, berlomba-lomba, jujur, tanggung jawab, menghormati antara satu dengan yang lain, menepati janji, tidak menghalalkan segala cara, bijaksana, amanah, bersih dari hati yang iri dan dengki, dan tidak suka memfitnah. Demikian penjelasan dari kelompok saya mengenai materi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.